Shalom Tiberias. Shalom. Jadi berkati Tuhan, kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Senang setiap kami bisa kembali melayani Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Sama-sama kita percaya di siang hari yang indah ini, di akhir bulan ini, kebaikan, berkat, kemuliaan Tuhan Yesus mau Tuhan curahkan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh datang beribadah, bagi setiap kita yang sungguh-sungguh cari wajah Tuhan di siang hari ini. Seberapa banyak yang percaya siang hari ini mujizat Tuhan pasti Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Biarlah lambaikan tinggi tangan kita buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan lebih meriah lagi sama-sama bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita sama-sama umat Tuhan. Kita mau datang sembah Tuhan. Kita mau sama-sama datang memuji nama Tuhan Yesus. Satukan hati kita. Tundukkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan Yesus, oleh karena kasih anugerahnya Tuhan Yesus yang nyata bagi setiap hidup kami boleh ada sampai dengan saat ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kuat gagah dan hebat kami Tuhan Yesus Kristus. Namun kami percaya semua karena kasih, cinta dan anugerahnya Tuhan Yesus yang begitu besar atas setiap kehidupan kami. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan, bersyukur untuk kasih setianya Tuhan Yesus yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh ada di minggu yang terakhir di bulan ini Bapa, kami percaya semua bukan karena kemampuan setiap kami. Kami percaya semua karena kekuatan yang Tuhan Yesus beri bagi setiap kami. Penyertaan Tuhan yang sempurna sungguh boleh kami rasakan nyata dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bahkan di siang hari ini Tuhan Yesus, kami kembali bersatu berkumpul ada di rumah kudusnya Tuhan. Untuk kami boleh datang memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Untuk setiap kami boleh datang beribadah, bersatu hati, menyatukan hati kami datang memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan bagi setiap hidup kami. Siang hari ini Tuhan Yesus, kami mau datang menyembah Tuhan. Siang hari ini kami mau datang meninggikan nama Tuhan Yesus. Biarlah siang hari ini juga kami boleh merasakan ada hadirat Tuhan. Lawatan Tuhan Yesus hadir bersama dengan setiap kami. Saat kami datang menyembah, saat kami datang memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, hadirat Tuhan, Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami. Bahkan pagi siang hari ini Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Hari ini melayani kami percaya ada kuasa kemuliaan Tuhan Yesus. Bahkan mujizat Tuhan dinyatakan lewat pelayanan Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus boleh memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan sorga. Nama Tuhan Yesus terus dipermuliakan. Gereja Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami datang menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Sungguh besar kesetiaan-Mu, sungguh besar anugerah-Mu bagi setiap kami. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan hadirat-Mu di tempat ini, di bumi sama seperti di surga. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap datang menyembah Tuhan. Sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Oh, ku hidup dalam segala kelimpahan. Satu hal yang kami sadari dalam hidup kami, kami ada sampai dengan saat ini, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Nya Tuhan Yesus. Tercurah bagiku, mari sama-sama. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Makasih Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar sambil bangkit berdiri, angkat tinggi kedua tanganmu diberikan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah kasih-Nya Tuhan, anugerah-Nya Tuhan bagi setiap kami. Besar anugerah-Mu. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama di atas kepala ini. Angkat tinggi kedua tangan. Oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar
Saat kami mengangkat tinggi kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan turun atas setiap berkat-Mu tercurah bagi setiap mujizat pasti Tuhan nyatakan bagi setiap kami yang percaya bagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh Yesusku, Kau mulia, kuasa-Mu sungguh termegah, indah di hidupku. Oh Yesusku, Kau mulia, buat setiap pengorbananmu untuk hapus dosaku selamanya. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita sembah Allah yang mulia. Oh Yesusku, Kau mulia, kuasa-Mu sungguh termegah di dalam hidupku, di dalam hidupku. Oh Yesusku, setiap pengorbanan-Mu Tuhan, untuk hapus dosaku selamanya. Oh Yesusku, Kau mulia, kuasa-Mu sungguh termegah, indah di hidup. Oh mari panggil namanya. Oh Yesusku, amin. Kami bersyukur buat setiap pengorbanan-Mu, dihapus dosaku selamanya. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari lebih lagi dirias. Oh Yesusku, Kau mulia, kuasa-Mu sungguh termegah, indah di hidupku. Oh Yesusku, Kau mulia, buat setiap pengorbanan-Mu terhapus dosa-Ku. Oh Yesusku, Kau mulia, kuasa-Mu sungguh termegah, indah di hidupku. Oh Yesusku, Kau mulia, buat setiap pengorbanan-Mu terhapus dosa. Mari diberikan. Oh Yesusku, Kau mulia, kuasa-Mu sungguh termegah, indah di hidupku. Oh Yesusku, Kau mulia, setiap pengorbanan terhapus dosaku selamanya. Setiap pengorbanan, buat setiap pengorbanan terhapus dosaku selamanya. Kami bersyukur buat setiap pengorbanan, terhapus dosaku selamanya. Kasih kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dimenangkan, yang ditebus, yang dimerdekakan Tuhan, yang siap memuji nama Tuhan Yesus. Sama-sama setiap kita yang diberkati Tuhan di siang hari ini, umat Tuhan, kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus.
Yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Shalom Tiberias. Kita boleh salam kiri kanan kita, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, berkat menyambut setiap jemaat Tuhan. Sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan siang hari ini. Come on. Kita beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama Tiberias. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Bersuka kita bersama-sama dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari bersama-sama dengan hati penuh syukur, lebih dahsyat lagi dengan puji kita buat Tuhan Yesus kita pada siang hari ini. Ku tak pandang dari suku mana, sama-sama Tiberias. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Lebih lagi sama-sama dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga sama-sama bertepuk tangan kepala kita buat Tuhan Yesus pada pagi siang hari ini. Kita mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita percaya di mana rumah Tuhan berada, kuasa Tuhan, berkat Tuhan tercurah mengalir bagi setiap kita. Haleluya. Come on. Haleluya.
menebus setiap kita oleh kuasa darah anak domba. Haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan terbaik sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Come on. Kita mengucap syukur pada siang hari ini buat kebaikan Tuhan Yesus kita. Mari sama-sama Tiberias. Maukah kau terbebas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa, dan hancurkan segala kutuk dosa. Darah domba Allah berkuasa. Sekali lagi sama-sama. Maukah kau terbebas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa, dan hancurkan segala kutuk dosa. Dengan iman percaya sama-sama nyatakan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kami percaya Tuhan sama-sama. Maukah kau terbebas dari dosa? Darahnya berkuasa, Kita percaya darahnya berkuasa bagi setiap kita. hancurkan segala kutuk dosa. Darah domba Allah Sekali lagi sama-sama berkuasa. dengan awal jalan pujian kita. Maukah kau terbebas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa, dan hancurkan segala kutuk dosa. Darah domba Allah Yang percaya berkuasa. Tuhan sama-sama. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Tuhan anak Tuhan yang percaya sama-sama dengan pujian kita. Come on. ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Masih umat Tuhan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus nyatakan. Ada kuasa dalam darahnya, Darah yang menyucikan setiap kita. Darah yang menyembuhkan setiap kita. dalam darahnya, darah anak domba Allah. Lebih dahsyat, come on. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Sekali anak sama-sama. domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Kami percaya Tuhan Yesus siang hari ini. Kami terima kuasa-Mu. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan Yesus kita pada siang hari ini. Puji nama Tuhan. Boleh kembali silakan duduk Bapak Ibu, jemaat kasih Tuhan. Ada sukacita pada siang hari ini, amin. Yang percaya kuasa Tuhan nyata, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita. Kita mengucap syukur telah memuji dan menyembah Tuhan. Dan terlebih dahulu sama-sama kita menyaksikan itu video highlight dari khotbah Ibu Gembala yang terkasih, Ibu Pendeta dan Niti Pariyaji dengan tema firman Tuhan yaitu berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Selamat menyaksikan. Melibatkan Tuhan terhadap situasi yang tidak bisa kita atur sendiri atau tidak bisa kita hadapi sendiri. Dan yang kita lakukan adalah berserah. Berserah kepada Tuhan adalah kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, namun kita percaya padanya. Berserah bukanlah menyerah, tetapi berharap dan percaya kepada Tuhan. Berserah bukanlah pasrah tanpa berbuat apa-apa, tetapi percaya sepenuhnya akan pertolongan janji Tuhan.
sehingga memampukan kita untuk tetap melangkah dan bertindak dalam iman, dan kemudian selalu berjalan dalam ketaatan. Seseorang yang taat akan Allah akan selalu hidup dalam kebenaran. Sebab ketaatan yang sejati adalah tindakan iman percaya kepada firman Tuhan dan menjadi serupa seperti Kristus atau segambar seperti Kristus. Dan lawanlah kekhawatiran. Kekhawatiran dapat terjadi ketika kita kurang percaya. Oleh karena itu hiduplah dalam firman Tuhan serta ingat akan pertolongannya selalu dan bersyukurlah karena kita berharga di mata Tuhan. Baik, puji nama Tuhan, video lengkap khotbah Ibu Gembala Sidang Jemaat Tuhan bisa saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya kami akan membacakan suara gembala bagi setiap umat Tuhan. Suara gembala minggu ini dengan judul yaitu memahami kedaulatan Allah pada masa sukar atau masa krisis. Saya bacakan bagi umat Tuhan, Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua, selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka. Diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, bebas dari segala kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan. Hidup di bumi seperti di sorga. Beri rumah di bumi, rumah di sorga. Siapapun yang belum bekerja, Tuhan beri pekerjaan. Doa kami agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Romawi yang kedua. Memahami kedaulatan Allah pada masa sukar. Apa yang harus kita lakukan untuk memahami kedaulatan Allah pada masa sukar? Yang pertama, jangan lupakan pertolongan Allah di masa lalu. Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Di tengah-tengah kesukaran atau krisis yang kita hadapi, jangan pernah lupa bagaimana Tuhan telah mendorong kita di masa lalu dan tetap percaya Tuhan Yesus akan tetap mengulurkan tangannya bagi kita. Firman Tuhan selalu mengingatkan agar kita tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Apa yang telah Tuhan Yesus berikan, kita tidak boleh lupa. Bagaimana Tuhan Yesus berkali-kali telah meluputkan dan melindungi kita dari berbagai permasalahan dalam hidup kita. Tuhan telah melakukannya bagi kita di masa lalu. Begitu juga Tuhan yang sama yang akan menolong kita sekarang dan juga di masa depan. Yang kedua, jangan panik dalam mengambil keputusan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Markus pasal 4 ayat 39 sampai dengan 40. Kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dan kasih adalah jati diri kita. Di tengah krisis yang kita hadapi, jangan panik. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus tetap menjaga kita. Tetapi kita juga harus menjaga kasih kita kepada Tuhan Yesus dan juga sesama. Tunjukkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah kesukaran yang melanda. Dan kita tidak perlu panik sebab kita percaya Tuhan Yesus beserta kita. Dan yang ketiga, jangan remehkan firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 16 sampai 20. Jangan pernah menyepelekan apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya. Baik itu berupa pengajaran, peringatan, atau doa. Saat kita mendalami, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, ingat ada pribadi agung dan mulia yang menyertai kita. Jangan sepelekan firman Tuhan. Mari kita fokus kepada Tuhan Yesus dan suaranya. Semua yang kita lakukan, biarlah sesuai dengan yang telah Tuhan Yesus ajarkan dan untuk kemuliaan namanya. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Jadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus pada siang hari ini. Demikianlah suara gembala pada hari ini, kiranya memberkati setiap kita umat Tuhan. Sama-sama dengan terima firman Tuhan, satukan hati kita, bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur
buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan hingga pada pagi siang hari ini. Kami telah memuji-Mu Tuhan, kami telah menyembah-Mu. Kami sungguh percaya setiap pujian sembah kami tidak pernah jadi sia-sia, tetapi biarlah Tuhan yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Maka sebentar kami akan terima firman Tuhan. Roh Kudus yang ajar kami, Roh Kudus yang penuhi kami, Roh Kudus yang pimpin kami, agar setiap kami semakin hari kami semakin berbuah bagi kerajaan sorga, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ucap berkat bagi yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tribus Indonesia, Ibu Pendeta Darnia Tipariaji. Kami berdoa setiap firman Tuhan disampaikan pada pagi siang hari ini diteguhkan dengan tanda kuasa mujizat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Kami percaya Roh Kudus hadir bagi setiap kami. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Kami percaya Tuhan siang hari ini perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mari sama-sama kita bangkit beri pada siang hari ini. Kita sambut firman Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengundang yang terkasih Gembala Sidang Gereja Indonesia, Ibu Pendeta Darnia Tipariaji untuk menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana adanya kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus, kami beribadah kepada Engkau. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua anak-anak-Mu yang berkumpul bersama. Urapi dan penuhi roh jiwa tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Dan urapi dan penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu berbicara, Engkau yang lebih dahulu bekerja untuk pemberitaan firman ini, untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus. Amin saudara sekalian. Ya saudara, pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul Untuk Mengalami Kuasa Tuhan Yesus. Untuk mengalami kuasa Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Di Matius 4 ayat 23 dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, saudara sekalian, Tuhan Yesus melayani. Tuhan Yesus bukan sekedar mengajar dan memberitakan Injil atau memberitahu kabar baik ya, artinya bagaimana isi hatinya Allah dan sebagainya. Tetapi juga Tuhan Yesus melakukan mujizat demi mujizat. Di sini dikatakan ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Tuhan Yesus melakukan mujizat
bukan untuk pamer kekuatan, saudara. Tetapi Yesus memiliki tujuan supaya orang makin mengenal siapa pribadi Allah sebetulnya, ya. Sekali lagi, Tuhan Yesus memiliki tujuan supaya orang makin mengenal siapa pribadi Allah sebenarnya, saudara. Begitu pula dengan kita, anak-anaknya atau umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan sekedar mengajar atau memberitakan Injil atau memberitahukan saja, tetapi kita juga harus sampaikan atau katakan atau realitaskan mujizat Tuhan kepada setiap orang yang rindu mengenal Tuhan Yesus, supaya dapat mengenal pribadi Tuhan Yesus dengan benar. Kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus. Kita pun harus berani menyatakan kuasanya dengan penuh iman. Jangan menyia-nyiakan kuasa Tuhan Yesus yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita, saudara sekalian. Lakukanlah seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Sebab Yesus tidak pernah membuang-buang waktunya untuk melakukan yang tidak bermanfaat, ya saudara sekalian. Karena kita dikatakan kita yang menerima Tuhan Yesus, kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Jadi kita jangan membuang-buang waktu kita untuk melakukan yang tidak bermanfaat, saudara sekalian. Mari kita bertindak dengan iman yang besar dan terus meminta Roh Kudus berotoritas dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Nah, Argo bacakan Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Jadi hal nomor 1 untuk mengalami kuasa Tuhan Yesus, yaitu saudara sekalian, selalu intim dengan Tuhan Yesus atau datang kepada Tuhan Yesus, ya. Kita selalu datang kepada Tuhan Yesus, kita selalu intim dengan Tuhan Yesus untuk kita mengalami kuasa Tuhan Yesus. Argo bacakan Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Ini adalah kisah mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ya saudara sekalian, ya. Silahkan Argo bacakan. Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Akan tetapi, orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid-Nya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Ia berkata kepada murid-murid-Nya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida,
sehingga hanya mereka saja bersama dia, bersama Yesus, murid-muridnya saja ya saudara sekalian. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka. Nah, Yesus menerima mereka, Yesus menerima orang yang datang kepada Yesus. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu itu, hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Jadi murid-murid menyuruh kepada Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus menyuruh pergi orang-orang tersebut. Tetapi ia Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak itu." Tetapi di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh mereka itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul, saudara sekalian. Yesus kumpulkan murid-muridnya secara khusus untuk menyendiri ya saudara sekalian. Untuk bersama-sama dengan dia menyendiri ya. Artinya mau intim lah dengan murid-muridnya. Supaya mereka memiliki waktu bersama ya. Tetapi banyak orang yang mengetahui ya. Banyak orang yang benar mengetahui dan mengikuti mereka. Melihat orang banyak tersebut yang datang kepada Tuhan Yesus. Yesus menerima mereka. Yesus tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Bahkan ia mengajar dan menyembuhkan orang yang sakit ya saudara sekalian. Di ayat 11 ya saudara sekalian, Lukas 9 ayat 11. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia Yesus menerima dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Tuhan Yesus tidak pernah menolak siapapun yang mau datang kepadanya. Dalam kondisi apapun, jika kita mau mendekat kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan mendekat juga kepada kita. Yesus selalu menerima kita apa adanya. Cara kita bukan cara Tuhan. Solusi kita bukanlah solusi Tuhan, saudara. Dan di Matius 5 ayat 6 katakan, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Nah, kebenaran hanya di dalam Allah, Yesus Kristus Tuhan ya. Kerajaan Allah terdiri dari 3, damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran, saudara sekalian ya. Jadi berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan, saudara sekalian. Tuhan Yesuslah yang memberikan kepuasan. Allah lah yang memberikan kepuasan. Orang-orang di sekitar kita, saudara sekalian, memiliki rasa lapar. Tetapi mereka tidak tahu harus mencari kemana. Oleh karena itu, mari kita beritahu dan beri makanan rohani kepada orang-orang sekitar kita. Kita punya roti kehidupan, Yesus itu ya. Kita punya roti kehidupan yang bisa kita bagikan kepada mereka sampai mereka mengalami kepuasan di dalam Tuhan, saudara sekalian. Jadi hal yang pertama untuk mengalami kuasa Tuhan Yesus adalah satu, selalu intim dengan Tuhan Yesus. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Ya, kita datang kepada Tuhan Yesus dan kita intim dengan Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Lukas 9 ayat 13. Argo, Lukas 9 ayat 13. Lukas 9 ayat 13. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Pagi ini adalah kisah tentang
mujizat Tuhan Yesus ya, memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan ya saudara sekalian. Di sini kita bisa melihat untuk mengalami kuasa Tuhan Yesus apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita mengerti ya saudara sekalian ya. Lukas 9 ayat 13, tetapi ia Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberi makan. Jawab mereka, yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Nah, hal yang kedua untuk mengalami kuasa Tuhan Yesus adalah katakan kepada Tuhan Yesus tentang masalah yang ada dan kita meminta kepada Tuhan. Katakan kepada Yesus tentang masalah yang ada dan kita meminta kepada Tuhan Yesus, saudara. Setelah Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan orang banyak itu, maka mereka menjawab seperti itu tadi ya. Yang ada pada kami cuma ada 5 roti dan 2 ikan katanya. Bahkan juga di Yohanes 6 ayat 7 dikatakan, murid yang lain yang namanya Filipus berkata kepada Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Makin diperkuat bahwa mereka pesimis untuk kasih makan saudara sekalian. Ya, kita sekarang suka lupa ya saudara sekalian, kita terpaku dengan keberadaan kita atau masalah kita. Kita lupa ada Tuhan Yesus yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada, atau dari apa yang ada pada kita dapat dikembangkan saudara sekalian. Ya, Filipus katakan kepada Tuhan Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Murid-murid lalu menyuruh mereka, orang banyak itu pergi. Karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan. Lalu mereka datang kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan katakan kepada Tuhan Yesus tentang masalah yang ada. Yaitu mereka tidak punya apa-apa, tidak cukup untuk membeli makan. Ya. Dan Tuhan Yesus di dalam Injil padahal sudah memberitahukan kepada murid-muridnya, kalau meminta itu ada 20 kali ya kepada Tuhan. 20 kali Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-muridnya. Dalam cerita berbeda-beda ya saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajar dalam perjanjian baru itu ada 20 kali Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya meminta, kalau meminta kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus ajarkan kalau kita butuh maka kita harus meminta kepada Tuhan saudara sekalian. Kita jangan membatasi diri kita, seolah-olah Tuhan udah tahu kok apa yang kita butuhkan, jangan. Tapi kita secara spesifik katakan kepada Tuhan, kalau kita perlu pertolongan Tuhan, kita harus datang dan katakan kepadanya apa adanya saudara sekalian, yaitu yang ada, ya begini Tuhan kami ini saudara sekalian. Nah di Matius 7 ayat 7 Tuhan Yesus katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu saudara sekalian. Jadi kalau meminta kepada Tuhan Yesus, jadi hal yang kedua untuk mengalami kuasa Tuhan Yesus adalah kita katakan kepada Tuhan Yesus tentang masalah yang ada dan meminta kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kita kalau kita meminta kepada Tuhan, ya Tuhan Yesus saudara sekalian. Nah kemudian untuk mengalami kuasa Tuhan Yesus yang ketiga ya saudara sekalian adalah kita katakan apa yang ada pada kita. Kita katakan kepada Tuhan Yesus apa adanya kita saudara sekalian. Kita katakan kepada Tuhan Yesus apa adanya kita. Argo bacakan Yohanes 6 ayat 9 Argo. Yohanes 6 ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Yohanes 6 ayat 9 katakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya, saudara sekalian. Jadi kita katakan ya kepada Tuhan Yesus ya, apa yang ada sebetulnya pada kita. Nah, murid-murid ini mengatakan kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak itu, saudara sekalian?
Mujizat dalam kisah ini bisa terjadi karena ada yang mengatakan punya 5 roti dan 2 ikan, saudara sekalian, yang tidak mungkin dapat memberi makan untuk 5.000 orang. Tetapi akhirnya Tuhan Yesus adakan mujizat dari 5 roti dan 2 ikan itu dan dapat memberi makan 5.000 orang. Saudara, percayalah, mujizat Tuhan Yesus masih tersedia buat kita. Jangan pernah menganggap kita ini tidak penting, karena kita sangat penting di mata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menginginkan apa yang ada pada kita, agar kita katakan pada Tuhan apa adanya kita. Ya, Tuhan memakai kita dengan apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada pada kita, saudara sekalian. Seperti di Keluaran 4 ayat 1-2 cerita tentang Musa ya saudara sekalian. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat, saudara sekalian. Ya, Musa mengatakan yang ada di tangan dia adalah cuma tongkat yang sederhana. Nah, sekalipun Musa tidak pandai berbicara di depan banyak orang, Tuhan bisa pakai Musa dengan apa yang ada padanya, saudara sekalian. Yaitu sebuah tongkat yang sederhana. Tongkat itu mendatangkan mujizat Tuhan, saudara sekalian. Ya, tadi kita sudah baca. Mari kita katakan kepada Tuhan Yesus apa adanya kita. Dan juga apa yang ada pada kita, ya. Misalnya kita berbuat salah, ya, atau kita berbuat tidak baik, ya. Nah, katakanlah apa adanya, saudara sekalian. Jangan tidak mengakui kesalahan kita. Jangan tidak mengakui apa yang ada pada kita, ya. Supaya kita bisa mengalami kuasa dan mujizat Tuhan yang apa adanya kita, saudara sekalian. Kita katakan kepada Tuhan Yesus, kita akan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan Yesus, saudara sekalian. Jangan sombong, jangan tidak mengakui apa adanya, saudara sekalian. Tetapi jangan kita keras hati ya, mengatakan kita tidak salah misalnya. Kita katakan kepada Tuhan Yesus apa adanya kita. Dan juga kita katakan apa yang ada pada kita. Kita bisa mengalami kuasa dan mujizat Tuhan pada akhirnya nanti. Jadi hal yang ketiga untuk mengalami kuasa Tuhan Yesus adalah katakan kepada Tuhan Yesus apa adanya kita, saudara sekalian. Kemudian yang keempat yaitu mengucap syukur selalu ya, untuk mengalami kuasa Tuhan Yesus adalah mengucap syukur selalu. Argo bacakan Yohanes 6 ayat 11, Argo. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Yohanes 6 ayat 11 katakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, di sini kita lihat Tuhan Yesus mengucap syukur. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ, saudara sekalian. Jadi untuk mengalami kuasa Tuhan, saudara sekalian, yang keempat adalah mengucap syukur selalu. Di balik ucapan syukur, kuasa Tuhan Yesus akan terjadi, saudara. Kita lihat Yesus. Yesus mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan. Dan mujizat terjadi, saudara. Juga terjadi kelimpahan. Sisa 12 bakul. Kenapa 12 bakul? Ya, murid Tuhan Yesus ada 12. Pasti masing-masing muridnya dapat satu bakul ya saudara sekalian. Yang tadinya mereka tidak percaya, mereka bingung, nggak cukup, ini nggak bisa dan sebagainya. Tapi karena mereka datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengadakan mujizat, mereka justru dapat kelimpahan ya saudara sekalian, masing-masing mendapat satu bakul ya. Kalau dilihat dari sisanya 12 bakul, murid Tuhan Yesus kan 12.
Kita harus mengucap syukur dalam segala hal, saudara sekalian. Karena melalui ucapan syukur terjadi transformasi Allah. Mari kita penuhi hidup kita ini dengan ucapan syukur selalu. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulangi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ayat ini mengatakan atau menyatakan kalau kita bersyukur dalam segala hal, untuk kita bersyukur segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah sebenarnya di dalam Kristus bagi kita, saudara sekalian. Dan ucapan syukur pun harus dilakukan dalam nama Tuhan Yesus ya. Di dalam Efesus 5 ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, saudara sekalian. Seperti mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang, atau mujizat atau hal yang sama bisa terjadi juga dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Apapun yang jadi kebutuhan kita, apapun yang jadi pergumulan kita, kita datang kepada Tuhan Yesus dan kita alamilah ya saudara sekalian kuasa Tuhan Yesus. Nah itu tadi bagaimana untuk mengalami kuasa Tuhan Yesus ada 4 hal ya saudara sekalian. Karena seberat apapun masalahnya, baik dalam masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah keuangan dan lain sebagainya, hadapi semua dengan ucapan syukur. Sehingga kuasa Tuhan Yesus atau mujizat yang mustahil pun bisa terjadi kepada kita. Tuhan Yesus mencurahkan Roh-Nya yang kudus agar bekerja dalam hidup kita. Memberi hikmat kepada kita untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi hal yang keempat adalah untuk mengalami kuasa Tuhan Yesus adalah mengucap syukur selalu, saudara. Jadi ada 4 hal, saudara sekalian, untuk mengalami kuasa Tuhan Yesus adalah selalu intim dengan Tuhan Yesus dan kita datang kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Miliki waktu untuk datang kepada Tuhan, saudara sekalian ya. Setiap saatlah kita datang kepada Tuhan Yesus ya. Saat kita mendekat kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepada kita, saudara sekalian. Dan kita akan mengalami kepuasan di dalam Tuhan Yesus. Tadi ayat firman Tuhan katakan, hanya di dalam Tuhan Yesus kita akan dipuaskan, saudara sekalian. Dan kedua, katakan kepada Tuhan Yesus tentang masalah yang ada dan meminta kepada Tuhan Yesus. Apa yang kita mau minta? Kita mari datang dan katakan kepada Tuhan Yesus masalah kita. Jangan ragu untuk minta pertolongan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan tahu keterbatasan kita, saudara sekalian. Dan yang ketiga, katakan kepada Tuhan Yesus apa adanya kita. Ya, Tuhan sanggup memakai kita dan mengadakan mujizat dari apa yang ada pada kita, saudara. Nah, sebab itu jangan memandang rendah diri kita, saudara sekalian. Karena Tuhan mampu membuat segala sesuatu yang ajaib dari apa yang ada pada kita. Jika kita mau datang dan mengatakan apa adanya diri kita kepada Tuhan, saudara sekalian. Dan yang keempat adalah mengucap syukur selalu. Di balik ucapan syukur, kuasa Tuhan akan terjadi, saudara sekalian. Iblis tidak bisa bekerja, saudara. Ya, firman Tuhan menghendaki kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, ya. Karena melalui ucapan syukur terjadi transformasi Allah. Dan orang yang mengucap syukur selalu adalah orang yang percaya akan janji Allah pasti terjadi, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, ya saudara sekalian, hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dia Allah turun ke dunia menjadi manusia, menumpahkan darahnya yang mahal itu untuk keselamatan kita, saudara sekalian.
Ya saudara, betapa sengsaranya Tuhan Yesus saat itu, tetapi itu Dia lakukan dan emang itu harus terjadi, harus dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan untuk penebusan dosa kita, saudara sekalian. Marilah kita mengikuti kata-kata Tuhan Yesus, saudara sekalian. Jangan kita tidak mengikuti kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkehendak kita berjuang dalam hidup ini, saudara sekalian, untuk kita dapat masuk sorga. Karena Tuhan Yesus sudah menyediakan rumah bagi kita di sorga, saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus menghendaki kita nanti hidup kekal bersamanya di sorga, saudara sekalian. Nah, itulah betapa kasihnya Tuhan Yesus. Kita tidak akan mengalami kematian kekal, tapi kehidupan kekal, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus berkata, barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama Bapa di atas tahtanya, saudara sekalian. Nah, kita mari jangan mendukakan hati Allah. Kita mari menyenangkan hati Allah dan memuliakan Allah dan hidup di dalam kekudusannya Allah, saudara sekalian. Mari kita jangan betul-betul menyakiti hati Allah, saudara sekalian. Kita masih hidup di dalam dunia, kita bisa terganggu, ya. Tapi kalau kita intim dengan Tuhan Yesus, kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, menyatu dengan Tuhan Yesus. Maka ada Tuhan Yesus di dalam kita, saudara sekalian. Nah, kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, dengan kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, maka segala sesuatu yang spektakuler, mujizat yang spiritual pasti terjadi. Karena Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Mari kita selalu ingat karya keselamatan Tuhan. Jangan pernah lupakan, saudara sekalian. Jangan terlalu ikut arus dunia, saudara sekalian. Kita hidup di dunia, kita bekerja, kita mencari untuk sesuap nasi dan sebagainya untuk kehidupan kita. Tapi andalkan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan Yesus dalam segala perencanaan, saudara sekalian. Mari dalam hidup kita bertobat dan bertobat selalu. Belajar dan belajar. Tiada hari tanpa perdobatan. Tiada hari tanpa belajar. Karena tidak ada orang yang jadi pandai. Tetapi juga kita berjaga-jaga dan waspada untuk kita tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan. Dan Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu siap sedia. Karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan, saudara sekalian. Itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup ini, saudara, untuk mengalami kuasa Tuhan Yesus, supaya jangan sia-sia ya semua apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk kita, saudara sekalian. Di firman Tuhan katakan, barang siapa menerimanya, diberi kuasa sebagai anak-anak Allah, saudara sekalian. Nah, kita untuk mengalami kuasa Tuhan Yesus ada 4 hal. 1, selalu intim dengan Tuhan Yesus atau datang kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian kedua, katakan kepada Tuhan Yesus tentang masalah yang ada dan meminta kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, katakan pada Tuhan Yesus apa adanya kita, saudara sekalian. Ya, jangan keraskan hati, kita rasa kita tidak salah, kita rasa kita tidak berdosa dan sebagainya. Ya, justru kita harus senantiasa eling ya saudara sekalian untuk minta ampun kepada Tuhan Yesus. Mungkin kita tidak sadari apa yang kita katakan atau apa yang kita pikirkan, saudara sekalian, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan kemudian untuk mengalami kuasa Tuhan yang keempat adalah mengucap syukur selalu, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup ini kita sungguh-sungguh mau berkomitmen, saudara sekalian, untuk kita memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita, saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, ya, ada percakapan Petrus dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sudah mengikut Engkau. Apa yang akan kami peroleh? Kata Petrus kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, kamu akan dibalas 100 kali lipat, kamu akan hidup kekal, ya, kamu akan dibalas 100 kali lipat, dan kamu akan memerintah bersama-sama dengan aku, dan hidup kekal, saudara sekalian. Bayangkan, saudara sekalian. Nah, itulah kita begitu istimewa, kita begitu penting bagi Tuhan, saudara sekalian. Mari kita memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita serahkan kepada gerejanya Pendeta Elvis Sirait. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi atas firman Tuhan yang luar biasa yang memberkati kami semua untuk kami terus hidup yaitu di dalam kuasa Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Doa kami untuk Ibu Gembala senantiasa diberi kesehatan, ditambah-tambahkan hikmat, dan Tuhan terus pakai secara luar biasa untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di surga. Terima kasih Ibu Gembala. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangannya diberkati. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan.
Sama-sama bilang bersama saya, aku percaya di dalam Yesus ada kuasa yang bekerja dalam hidupku. Amin. Saudara, semua orang butuh kuasa Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, semua orang butuh kuasa Tuhan. Amin. Ada banyak hal yang gak bisa kita kerjakan dalam hidup ini. Ada banyak masalah, ada banyak keadaan, ada banyak situasi yang kita gak bisa buat apa-apa. Seberapa banyak saudara di sini yang ketika ada masalah, saudara udah gak bisa apa-apa lagi. Pendeta, saya udah gak mampu lagi pendeta. Pendeta, saya udah gak sanggup lagi. Seberapa banyak saudara di sini yang mungkin pernah mengalami sakit dan dokter sudah hands up, dokter sudah angkat tangan. Maka ketika semuanya itu terjadi, ketika manusia tidak bisa berbuat sesuatu lagi, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Katakan amin. Itu sebabnya Paulus bilang apa? Justru dalam kelemahanku lah apa? Kuasa Tuhan sempurna. Maka hari ini ingat baik, sadari bahwa semua orang butuh kuasa Tuhan. Kalau kita sadar kita butuh kuasa Tuhan, maka kita harus datang kepada Tuhan. Maka tadi gembala sidang kita mengajar 4 hal untuk mengalami kuasa Tuhan. Yang pertama, kita harus intim dengan Tuhan. Contoh, misalkan saudara dekat misalkan sama pejabat, ya dekat sama orang hebat gitu saudara. Atau saudara dekat sama orang penting. Maka walaupun saudara enggak pejabat, tapi saudara punya kuasa. Orang segan, orang menghormati saudara. Kenapa? Karena saudara dekat orang hebat. Apalagi kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kehebatan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang beri buat Tuhan Yesus. Yang kedua, tadi gembala sidang kita mengajar untuk mengalami kuasa Tuhan, kita harus katakan sama Tuhan, apa masalah yang ada pada kita. Artinya apa? Kita jujur sama Tuhan. Jujur bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini enggak berdaya, bahwa kita ini penuh dengan keterbatasan. Nah, waktu kita jujur mengatakan apa masalah kita, apa yang ada pada kita, maka Tuhan pasti menolong kita. Amin. Nah, ada banyak hal kita justru merasa lebih hebat dari Tuhan. Akibatnya apa? Kuasa Tuhan tidak terjadi. Yang ketiga tadi gembala sidang kita mengajar, katakan kepada Tuhan apa adanya kita. Jadi siapa saudara Tuhan tahu. Tapi Tuhan butuh pengakuan kita. Maka ketika saudara mengakui apa adanya saudara, kuasa Tuhan pasti menolong. Amin. Yang keempat tadi gembala sidang kita mengajar, yaitu betapa pentingnya mengucap syukur. Jadi waktu saudara selalu bersyukur buat keluarga, bersyukur buat pekerjaan, bersyukur buat anak-anak, maka percaya apa yang saudara syukuri Tuhan tambahkan berkat yang baru. Ada banyak orang hari ini nggak bersyukur untuk pekerjaannya. Pendeta, saya capek kerja di sini. Pendeta, kerjaan ini nggak membuat saya nyaman. Saudara lihat di luar sana, ada banyak orang sudah berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun cari kerja nggak dapat kerja. Hari ini kalau mungkin saudara merasa lelah dengan pekerjaan saudara, bersyukur. Karena masih banyak orang yang belum bekerja sampai hari ini. Maka bersyukur itu akan mendatangkan kekuatan Tuhan. Bersyukur itu akan membuat kita mengalami kuasa Tuhan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya siapapun saudara, mari kita selalu datang kepada Tuhan. Maka kita bersyukur, yaitu gereja Tiberias diberi kuasa melalui perjamuan kudus dan minyak urapan saudara. Maka kuasa Tuhan dinyatakan. Ya, kuasa Tuhan itu adalah kekuatan Tuhan, yaitu untuk membuktikan bahwa kerajaannya dinyatakan di tengah-tengah kita. Jadi kuasa Tuhan itu kekuatan Tuhan. Maka siapapun saudara yang terima kuasa Tuhan, percayalah apapun yang saudara hadapi, saudara kuat, saudara keluar sebagai pemenang. Amin. Tadi Ibu Gembala sudah katakan dalam Yohanes 1 ayat 12 bahwa semua orang yang menerimanya diberi apa? Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi tujuan Tuhan memberikan kita kuasa yang pertama adalah untuk memperlengkapi kita. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan memberikan kuasa untuk memperlengkapi aku menjalani hidup ini. Amin. Karena kita nggak bisa menjalani hidup ini dengan kekuatan kita. Kekuatan kita terbatas. Maka tujuan Tuhan memberikan kita kuasa untuk memperlengkapi kita menjalani hidup ini. Yang kedua, tujuan Tuhan yaitu memberikan kita kuasa untuk membuktikan bahwa kita anak-anak Tuhan.
Amin. Yang ketiga, tujuan Tuhan memberikan kita kuasa supaya kita menjadi saksi. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau jadi saksi. Amin. Jadi supaya orang lihat bahwa kita adalah pengikut Yesus. Amin. Itu sebabnya kuasa itu sebenarnya sudah ada menyertai kita. Ingat zaman Adam dan Hawa, Tuhan mengembuskan ruah, nefes atau nafas ilahi. Maka kuasa Tuhan itu menyertai kita. Tapi karena kita jatuh dosa, maka kuasa Tuhan undur. Maka berjuang, jangan jatuh dosa. Amin. Kalau saudara jatuh dosa, mau saudara melayani di mana-mana, tapi nggak ada kuasa saudara. Iya, nggak ada kuasa. Kuasa itu diberikan kepada orang-orang yang bersih tangannya, murni hatinya. Karena Alkitab bilang apa? Siapakah yang naik ke gunung kudus Tuhan? Orang yang apa? Bersih tangannya dan apa? Murni hatinya. Jadi orang saudara kalau enggak hidup dalam kekudusan, walaupun melayani saudara enggak ada kuasa. Hari ini kita berjuang hidup dalam kekudusan. Amin. Kalau saudara hidup dalam kekudusan, mulutmu ada kuasa. Amin. Tanganmu ada kuasa. Nah, sedikit saya menambahkan bagaimana untuk mengalami kuasa Tuhan. Tadi Ibu Gembala sudah 4 hal sampaikan, maka saya sedikit tambahkan yang kelima. Kita baca Kejadian 18 ayat 11 sampai 14. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah apa? Mati haid. Ayat 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Ayat 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedang aku telah tua. Ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang apa? Enggak ada yang mustahil untuk Tuhan. Terus, pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Saudara, ini cerita suatu hari, saudara, Tuhan bicara sama Abraham di depan pintu rumahnya. Abraham, tahun depan Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ternyata waktu Tuhan ngomong sama Abraham di depan pintu, di belakang rumah Sarah nguping. Sarah dengerin. Waktu Sarah dengerin, bukannya dia bilang amin seperti saudara. Misalkan saudara lagi dengar khotbah. Saudara yang meyakini, saudara bilang amin. Bukannya bilang amin, justru Sarah apa saudara? Tertawa. Apa makna Sarah tertawa, saudara? Apa makna dari Tuhan bilang akan punya anak tahun depan, tapi Sarah tertawa? Apa arti, apa makna Sarah tertawa ucapan Tuhan? Sesungguhnya makna Sarah tertawa, yang pertama Sarah nggak percaya. Kenapa? Karena dia sudah nenek-nenek. Saudara bayangin oma-oma 90 tahun. Ada di sini oma-oma 90 tahun? Enggak ada, saudara kayaknya 80, 70. Saudara bayangin oma-oma 90 tahun, mohon maaf badannya saudara udah kurus. Kan orang makin tua, saudara makin tua, dia makin mengecil badannya. Ya, mungkin tinggal kulit dan tulang. Mungkin pipinya udah apa? Udah kempot gitu saudara. Mungkin rambutnya pun udah jarang-jarang gitu saudara. Udah tipis. Jalan pun udah pegang tongkat. Tapi tiba-tiba datang, kamu punya anak tahun depan. Ketawa nggak dia saudara? Pasti ketawa. Seandainya saudara pun saudara pasti ketawa. Tapi ayat ini mengajar kepada kita bahwa Sarah tertawa, artinya apa? Sarah meremehkan kuasa Tuhan. Jadi yang kelima saudara, bagaimana supaya kita mengalami kuasa Tuhan? Yang kelima, jangan remehkan kuasa Tuhan. Amin. Orang sering tertawa. Saya suka doain jemaat, rumahnya, kantornya pakai minyak urapan. Ada orang-orangnya yang di situ juga kadang tertawa gitu. Saya ada jemaat saudara, dia udah divonis mandul, laki-lakinya, suaminya divonis mandul. Istrinya ada
kiste, ada tumor kecil di rahimnya. Jadi istrinya ada kiste, tumor kecil, suaminya mandul. Jadi dia udah nggak mungkin punya anak. Maka dia keluarganya udah marah-marah kok nggak kasih keturunan. Maka dia ikut bayi tabung, saudara. Ikut 3 kali bayi tabung, tapi nggak berhasil. Udah ikut program hamil, udah minum obat kesuburan, macem-macem. Sampai akhirnya apa? Ya karena semuanya nggak berhasil, dia mengandalkan Tuhan. Setiap malam dia urapi perutnya, istrinya juga dengan minyak urapan. Perjamuan kudus. Keluarganya tertawakan. Apa sih kamu minyak-minyak gitu saudara? Apa sih minyak-minyak, dikit-dikit minyak-minyak. Keluarganya tertawakan. Saudara, dia terakhir program bayi tabung itu Oktober 23 kemarin. Ternyata apa saudara? Dia berhenti karena semua nggak berhasil. Januari 24 dia tekun perjamuan kudus minyak urapan. Hasilnya apa? Februari 24 istrinya ngandung. Dan akhirnya saudara kemarin udah kasih tahu saya, anaknya sudah lahir saudara. Dia sampai sekarang bilang gak percaya. Jadi jangan tertawakan. Ada kuasa Tuhan, katakan amin. Jangan remehkan. Ada orang saudara punya utang 600 juta dolar, bukan 600 juta rupiah. 600 juta dolar. Udah mau bunuh diri saudara, karena gak bisa bayar. Banker saudara di Singapura mau ketemu, mau nagih utang. Dia bilang nggak punya uang. Maka dia mau ketemu bankernya, jumpai mendiang Pak Pariaji. Lalu Pak Pariaji tanya, mau dipending berapa tahun? Kan pilihannya 2, bayar atau dipending. Gitu, bayar atau dipending. Maka Pak Pariaji bilang, mau dipending berapa tahun? Dia bilang, udah nggak bisa Pak Pariaji, udah pilot. Enggak, mau dipending berapa tahun? Enggak bisa Pak Pariaji, udah pilot. Sampai 3 kali, enggak mau dipending berapa kali. Akhirnya bilang, ya kalau bisa 3 tahun. Jadilah sesuai ucapanmu katanya. Lalu dikasih minyak urapan. Yuk pergi meja meetingnya urapi minyak. Kantornya urapi minyak. Lalu dia lakukan itu saudara. Dia berlutut di kantornya. Dia perjamuan kudus. Banker datang saudara. Bukannya nagih utang. Justru nawarin dia. Mau dipending berapa tahun. Seperti ucapan Pak Pariaji. Jadi bukan diminta utang, justru ditanya mau dipending, mau dikasih waktu berapa tahun. Maka sesuai jawaban dia, 3 tahun. Hati-hati dengan ucapan saudara. Amin. Hati-hati dengan ucapan saudara. Kalau saudara hidup di dalam Tuhan, hati-hati. Maka suami istri kalau bertengkar, hati-hati. Jangan istri-istri kalau keluarga lagi bertengkar, suami istri, udah cerai aja. Jangan saudara. Siapa di sini ibu-ibu yang kalau bertengkar sama suaminya ngomong seperti itu? Ada cung. Ada. Sekarang ini saya bingung kadang-kala. Wanita-wanita, ibu-ibu kalau bertengkar sama, udah, pisah aja. Udah. Hati-hati dengan ucapan saudara. Amin. Kalau ada masalah, ucapkan firman Tuhan. Pak, Tuhan pasti tolong kita. Amin. Nah, Tuhan pasti tolong kita. Hati-hati dengan ucapanmu. Jangan remehkan apa? Kuasa Tuhan. Dan akhirnya apa saudara? Dia punya kilang minyak di timur tengah utara saudara. Diurapi minyak. Bisa menang saudara di pengadilan. Bahkan dijual saudara, dibeli perusahaan Cina saudara. Itu 2 M dolar saudara. Hasilnya apa? Dia bisa bayar utang. Dan dia diberkati Tuhan. Keluarganya diberkati Tuhan. Bahkan dia punya peternakan saudara di Nusa Tenggara saudara, peternakan mutiara. Nah mutiaranya itu awalnya kecil-kecil. Satu mutiara awalnya cuma $10, $10. Tapi karena dia urapi minyak saudara, kalau saudara googling itu ada di Nusa Tenggara saudara. Maka dia urapi minyak saudara, mutiaranya jadi gede-gede saudara. Satu mutiara $200. Diberkati lipat kali ganda. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi harapan saya saudara jangan tertawa. Maksudnya orang di luar jangan tertawakan minyak urapan. Kita sudah buktikan
Bayi-bayi yang mati dibangkitkan. Orang yang hutang 7 turunan gak bisa lunas, bisa diberkati Tuhan. Saya doa, saudara terima kuasa Tuhan. Di balik kuasa minyak dan anggur, ada mujizat, ada kuasa yang bekerja. Kita disembuhkan, kita diberkati, kita diselamatkan. Setuju, boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ke-6, kita baca Matius 13 ayat 58. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudara perhatikan, karena apa mujizat tidak terjadi? Karena ketidakpercayaan. Jadi hari ini sesulit apapun masalahmu, seberat apapun masalahmu, percaya. Pak, mungkin rumah tanggamu udah dihambang kehancuran. Percaya. Pak, mungkin bisnismu, usahamu udah nggak mungkin lagi dipulihkan. Percaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku apa? Masih ragu? Jangan ragu. Maka supaya enggak ragu, jangan fokus sama masalah, fokus sama Tuhan. Waktu saudara fokus sama masalah, waktu saudara fokus sama pergumulan, saudara akan makin takut, makin khawatir, makin takut, makin ragu, makin khawatir. Tapi waktu saudara memandang Tuhan, ingat waktu Abraham udah mulai ragu, Tuhan bilang apa? Lihat ke langit, lihat ke atas. Apa maksudnya lihat ke langit? Bukan kurang kerjaan, lihat ke langit supaya kita hanya terus memandang kepada Tuhan. Karena waktu kita memandang kepada Tuhan, yang kita lihat kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kenapa ada banyak orang kecewa? Karena yang dia lihat manusia. Selama saudara lihat manusia, selama saudara menyenangkan manusia, saya pastikan saudara akan kecewa. Ada di sini yang sedang kecewa? Ada? Cung, yang lagi kecewa cung tangan. Ada? Duduk di mana? Pakai baju apa? Ketahuan lagi kecewa semua, saudara. Supaya enggak kecewa, jangan lihat manusia. Tul. Tapi masih lihatin manusia, mengandalkan manusia. Lihat Tuhan. Amin. Ibu-ibu, jangan terus lihat suamimu yang gitu. Lihat Tuhan. Kalau saudara lihat terus suamimu, istrimu yang menjengkelkan, yang ngeselin, kecewa terus, tambah kecewa, tambah kesel. Tapi kalau saudara lihat Tuhan, sesulit apapun keadaanmu, saudara akan tersenyum, saudara akan tenang, saudara akan bahagia, karena saudara percaya Tuhan menolong saudara. Yang terakhir kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8, sama-sama 2, 3, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria. Dan sampai yang terakhir, untuk kita menerima kuasa, kita harus dipimpin Roh Kudus. Amin. Orang yang dipimpin Roh Kudus, dia enggak akan melakukan dosa. Sekali, walaupun dia berdiri di mimbar, kalau dia enggak dipimpin Roh Kudus, dia bisa melakukan yang salah. Maka tidak menjamin orang yang berdiri di mimbar dipimpin Roh Kudus. Hari ini saya doa, saudara dipenuhi Roh Kudus. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, setiap langkah hidupmu dituntun oleh Roh Kudus kepada mujizat, kepada perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Tolong kami semua agar kami mengalami kuasa Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas dan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan,
semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Lebih lagi sama-sama. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari jemaat Tuhan saja katakan, di saat ku amin. Bukan karena kekuatan, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi sama-sama katakan, di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Saat kita mau siapkan hati kita umat Tuhan sama-sama untuk kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kita akan pujian ini sama-sama. Yesus, Kau telah mati bagi, hapus dosa. Akan pujian ini dengan iman. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Kau telah bangkit dari mati, kemenangan. Tubuhmu dan darahmu, tubuhmu. Kita bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan. Siapkan hosti dan anggur yang akan membuat menjadi tubuh darah Tuhan Yesus. Dan siapkan hati kita untuk kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus yang akan dilayani, dipimpin langsung oleh Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji di pagi hari. Sempurnakan hidup kami. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Mari kita bacakan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silakan bacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28.
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, setelah kita mendengar ayat perjamuan tadi, ya saudara sekalian, ayat firman Tuhan tadi, di dalam perjamuan kudus ini, dalam kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan mencapai hidup yang kekal. Saudara sekalian, kita akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti, dan juga kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, janji Tuhan Yesus ada di dalam kita, dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa kita akan hidup oleh Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Ya, kita akan hidup oleh Tuhan Yesus, artinya kelak kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga, tapi juga waktu kita hidup di bumi, ya kita pasti akan mencapai apa-apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu dalam kita berdoa supaya hidup kita di bumi seperti di sorga, saudara sekalian. Asalkan kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Kemudian di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, "Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Berarti saudara sekalian, artinya semakin hari akan semakin mahal, semakin hari semakin susah, semakin sulit, semakin sukar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya kita yang hidup sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus, hidup di dalam kekudusannya Allah, sebagai pelaku firman Tuhan, menyenangkan hati Allah, dan menyenangkan hati sesama juga, dan kemudian kita hidup benar-benar mau suci, mau kudus, mau pelaku firman, betul-betul memuliakan Tuhan dalam hidup kita, saudara sekalian. Maka kita tidak akan dirusakkan, kita akan berkemenangan atas masalah, atas sakit penyakit, atas kuasa gelap, atas ya segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, ya saudara sekalian. Atas pergumulan kita pasti akan berkemenangan, saudara sekalian, juga berkemenangan atas dosa, terutama saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita akan mengangkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus. Kita ucapkan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus.
Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh perupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna dan kemudian kami tidak diabetes. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan, aku tolak COVID-19. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi leverku sempurna sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda yang sakit, Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah finansial, pekerjaan, atau rumah tangga, suami, istri, orang tua, anak, semua minta kepada Tuhan Yesus dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6
ayat 12 sampai 13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, apa yang kami kerjakan selalu berhasil, dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda, dan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah memakai minyak urapan. Kami percaya Engkau yang ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya hidup kami untuk selanjutnya ini akan selalu dibimbing oleh Engkau. Akan selalu disertai oleh Engkau. Betul-betul dibimbing dan betul-betul dikasihi. Dan betul-betul dalam perkenanan-Mu selalu. Kami minta kami semua berada dalam perkenanan-Mu selalu ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia berkat rohani. Mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka dapat menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat jasmani ya Tuhan Yesus. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh, yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia kami semua sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi ya Tuhan Yesus, apapun yang mereka perlukan selalu tercukupi. Kami tolak penghalang berkat, kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak segala apapun yang membuat mereka tidak dapat berhasil Tuhan Yesus. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berikan apapun yang mereka kerjakan buat berhasil Tuhan Yesus. Selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus rumah tangga di jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu dalam kasih mula-mula. Mereka selalu satu hati, satu roh, satu jiwa, dan selalu dalam kasih mesra. Dan berikan Tuhan Yesus rezeki ataupun penghasilan yang lebih dari cukup untuk rumah tangga di gereja Tiberias Indonesia, untuk mereka dan anak-anaknya ya Tuhan Yesus. Dan berikan anak-anak mereka pandai, cerdas, IQ minimal 160 dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus anak-anaknya dapat mencapai cita-citanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Berikan tanda-tanda heran menyertai, dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa untuk para koordinator, pekerja, choir, greeters, usher, tim worship, media, dan kemudian kids dan buaner guest, semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Pak Anggoro diberkati bersama istri dan anak. Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati, Yeni dan Suryogo diberkati, Pak Yafid, Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiata diberkati, Ibu Papi, Pak David dan Ibu Eli, Pak Robi dan kedua cucunya diberkati, Pak David Raja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Mata di Sunter diberkati, Pak Ganda Simatunggang diberkati, Ibu Teni diberkati sehat, Liana dan Antoni diberkati, Raymond dan Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan Yesus Engkau
selalu berkenan atas semua program yang diadakan Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus, berkenanlah ya Tuhan Yesus, dan berikan semua program Tiberias Indonesia akan berjalan dengan baik dan semua pembangunan akan berjalan dengan lancar, terutama gereja di Surabaya. Berikan Tuhan Yesus pembangunannya akan tepat waktu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami minta kepada Engkau ya Tuhan Yesus, kuasa-Mu, mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias, Pendeta Elvis. Terima kasih Ibu Gembala Sidang atas pelayanan Ibu hari ini. Kami semua diberkati Tuhan, baik yang di Gading Nias juga yang di rumah. Doa kami selalu untuk Ibu bersama keluarga, diberi kesehatan, diberi umur panjang, dan Tuhan terus pakai secara luar biasa. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan melalui pujian penyembahan hadirat Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui sakramen perjamuan kudus, sakramen minyak urapan, dan kami semua percaya kami yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan sampai Tuhan datang kedua kali. Kami terpelihara sempurna dan kami mau terus berjaga-jaga sehingga kapanpun Tuhan datang, kapanpun Tuhan datang, kami didapati tak bernoda, tak bercela, mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati umat-Mu Tuhan, sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati anak-anak yang sedang ujian tengah semester, Tuhan beri hikmat, kepandaian, kecerdasan, biar mereka semua berhasil dan mendapatkan hasil yang terbaik. Umat-Mu yang beribadah secara live streaming, dimanapun mereka berada, berkat kuasa mujizat dicurahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Richard bersama istri, keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Saudara Arda bersama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Sandi, Ibram, juga Andrew, juga Daniel, Bagus, bersama keluarga mereka, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa, syafaat, koordinator, juga choir Tuhan, semua yang melayani, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias, mempelai yang siap pesta di surga. Berkati juga Kargo Pariaji yang sudah melayani dengan membacakan ayat firman Tuhan secara luar biasa. Tuhan terus urapi, Tuhan beri hikmat, terus Tuhan pakai secara luar biasa untuk menjadi pemimpin yang hebat, yang luar biasa, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga. Tuhan urapi, Tuhan pakai terus secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, berkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali dengan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kau Allah yang besar,